Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai satuan waktu ya. Nah, sebelumnya kita sudah belajar bagaimana satuan waktu itu terbagi dalam jam, menit, dan detik. Hari ini kita akan mempelajari mengenai perbedaan waktu di Indonesia ya. Indonesia memiliki 3 pembagian waktu yang terbagi berdasarkan letak geografis, garis lintang, dan garis bujur ya. Nah, jadi karena Indonesia itu berada di garis khatulistiwa, maka mengalami perbedaan 3 waktu berdasarkan letak geografisnya. Pembagian waktu di Indonesia terbagi menjadi 3, yaitu ada WIB, yaitu waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia Tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Pembagian wilayah ini berdasarkan letak geografisnya ya. Nah, di sini WIB atau waktu Indonesia Barat terdiri dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, dan Madura. Sedangkan untuk pembagian waktu Indonesia Tengah terbagi menjadi Bali, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Sedangkan untuk waktu Indonesia Timur hanya terdiri dari Pulau Papua dan Maluku. Pembagian waktu ini maka akan mempengaruhi juga terhadap perbedaan antara masing-masing waktu ya. Di sini adalah waktu Indonesia Timur dengan waktu Indonesia Barat. Perbedaannya adalah 2 jam ya. Nah, sedangkan waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Tengah adalah 1 jam. Waktu Indonesia Barat dengan waktu Indonesia Timur adalah 2 jam, dan waktu Indonesia Tengah dan waktu Indonesia Timur adalah 1 jam ya. Jadi maksudnya itu adalah ada penambahan waktu ya. Misalkan contohnya karena yang utama atau yang umumnya kita ketahui itu adalah WIB ya. Maka dari WIB itu apabila misalkan di Jakarta atau mungkin kita biar lebih mudahnya di Bekasi, misalkan di Bekasi pukul 7 pagi, maka di waktu Indonesia Tengah itu adalah jam 8 pagi. Dan jika kita ada di wilayah waktu Indonesia Timur, maka itu kita ada di waktu jam 9 pagi. Baik, sekarang kita perhatikan contoh pada tabel ya. Di sini contohnya adalah di WIB ya, di daerah yang masuk ke dalam waktu Indonesia Barat. Di sini jam 7 ya. Kita perhatikan bahwa antara WIB dengan WITA perbedaannya adalah 1 jam. Maka apabila di daerah yang memiliki waktu WIB pukul 7.00, maka di WITA adalah jam ya, ada penambahan waktu 1 jam. Maka di sini pukul 08.00. Nah, lalu kita lihat di sini perbedaan antara WIB dengan WIT adalah 2 jam. Maka apabila di daerah yang memiliki waktu WIB 07.00, maka di daerah yang dengan waktu WIT itu adalah ya, ada penambahan waktu 2 jam, maka di sini 09.00. Nah, apabila sekarang yang diketahui adalah waktu yang ada di daerah WITA ya, yaitu pukul 13.00. Kita lihat bahwa perbedaan antara WITA dengan WIB itu adalah 1 jam ya. Nah, tapi ini bukan ditambah, dikurangi ya. Penambahan itu adalah perubahan dari WIB ke WITA dan WITA ke WIT. Nah, apabila diketahuinya WITA, maka apabila mundur ke WIB itu adalah terjadinya pengurangan waktu selama 1 jam ya. Maka apabila pukul 13.00 di daerah yang termasuk WITA, maka di WIB itu ada pengurangan 1 jam. Maka di sini adalah pukul 12.00. Nah, di sini juga kita lihat adalah perbedaan antara WITA dengan WIT adalah 1 jam. Nah, kalau ini adalah penambahan waktu selama 1 jam ya. Nah, berarti dari WITA ke WIT adalah pukul 14.00. Nah, seperti itu. Jadi kalau dari WIB ke WITA itu tambah 1 jam,
dari WIB ke WIT itu tambah 2 jam. Tapi kalau dari WITA ke WIB itu adalah mundur 1 jam atau dikurangi 1 jam, dan apabila dari WITA ke WIT itu adalah ditambah 1 jam. Sekarang yang terakhir adalah kita sudah mengetahui WIT di sini ya. Ada waktu yang termasuk ke dalam WIT itu adalah pukul 19.00. Nah, sama seperti tadi ya, antara WIT dengan WIB itu ada perbedaan sebanyak 2 jam. Nah, maka ini artinya terjadi pengurangan waktu selama 2 jam nih. Jika WIT pukul 19.00, maka di WIB adalah pukul 17.00. Nah, kita lihat juga di sini adalah bahwa perbedaan antara WITA dengan WIT adalah 1 jam. Maka apabila di WIT itu 19.00 dan di WITA adalah 18.00 ya, karena perbedaannya lah hanya 1 jam. Baik, kita ke contoh lain ya. Di sini ada soal cerita. Keluarga Budi akan berlibur ke Bali selama 5 hari. Mereka berangkat dari Bandara Soekarno-Hatta pukul 7.00 dan waktu yang dibutuhkan untuk sampai di Bandara Udara Ngurah Rai adalah 1 jam 45 menit. Maka pukul berapa keluarga Budi sampai di Bali? Ya. Nah, di sini kita harus tahu dulu kalau Jakarta itu masuknya ke apa? Jakarta itu berada di Pulau Jawa, maka Jakarta itu adalah termasuk ke dalam wilayah yang termasuk daerahnya waktunya WIB ya, WIB, waktu Indonesia Barat. Ya, maka kita bisa tulis dulu 0700 WIB. Nah, kita pertamanya dari WIB ya. Nah, lalu perjalanan dari Jakarta hingga Bali itu adalah 1 jam 45 menit. Nah, berarti kita tulis dulu nih di sini 1 jam 45 menit. Nah, karena ini adalah durasi waktu, nah maka dijumlahkan dulu ya. 0 tambah 5, 5, 0 tambah 4, 4, 7 tambah 1, 8. Nah, maka apabila dalam WIB itu akan sampainya pukul 8.45. Nah, tapi kita ingat lagi bahwa Bali itu termasuk ke waktu Indonesia Tengah ya, bahwa letak geografisnya berada di tengah. Maka perbedaan antara WIB dan WITA adalah berapa? 1 jam ya. Nah, maka di sini apabila secara WIB-nya adalah pukul 8.45, nah, sementara ketika sampai di Bali itu maka akan sampai pada pukul 9.45 karena ada perubahan waktu dari WIB ke WITA. Seperti itu. Semoga dipahami ya. Semangat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini Ibu akan memberikan contoh suatu soal yang lebih kompleks ya. Ini soal cerita yang berkaitan tentang waktu dan juga penjumlahan waktu. Nomor 10. Perhatikan dulu soalnya baik-baik. Seorang tukang bangunan akan memasang 120 keramik pada lantai sebuah ruangan. Ia memerlukan waktu 3 menit untuk memasang setiap keramik dengan rapi. Saat memasang keramik, ia memerlukan istirahat selama 1 jam. Jika ia memulai memasang keramik pukul 07.00, pukul berapakah ia akan menyelesaikan pekerjaan tersebut? Sebelum mengerjakan, pastikan kalian memahami dulu maksud soalnya. Nah, di sini diketahui bahwa jumlah keramik yang akan dipasang adalah 120 keramik. Dan waktu yang dibutuhkan untuk memasang satu keramik adalah 3 menit. Ya. Dan dalam proses pemasangan ini dibutuhkan waktu istirahat selama 1 jam ya. Kita tulis dulu semua keterangannya. Setelah kita menuliskan semua keterangannya ya, bahwa keramik yang akan dipasang adalah 120 buah, waktu yang dibutuhkan untuk memasang keramik adalah 3 menit, dan tukang bangunan perlu istirahat selama 1 jam ya. Nah, berarti kita perlu tahu dulu waktu yang dibutuhkan untuk memasang keramik secara keseluruhan itu berapa ya. Berarti kita tulis jumlah keramik ada berapa? 120 buah
Dan waktu yang dibutuhkan untuk memasang keramik adalah 3 menit ya. Dikali 3 menit. Nah, di sini kita kalikan dulu ya. Kita kalikan di samping 120 kali 3. Ya, 3 kali 0, 0. 3 kali 2, 6. 3 kali 1, 3. Nah, karena ini sudah ada hasilnya 360, maka ini artinya satuan waktunya adalah 360 menit ya. Karena ini setiap satu buah itu membutuhkan 3 menit. Maka jawabannya 360 menit. Ya. Nah, di sini ditanyakan adalah pukul berapa ya, berarti waktu menunjukkan pukul berapa. Nah, satuan terbesar dalam suatu waktu itu adalah jam ya. Maka 360 menit ini harus dirubah ke jam ya. Kita di sini 360 menit sama dengan berapa jam ya. Ingat, 1 jam adalah 60 menit, maka 360 dibagi 60 ya. Berapa? Nah, ini kita coret 36 bagi 6 adalah 6 ya. 6 apa? Berarti 6 jam ya. 360 menit itu sama dengan 6 jam ya. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkan waktunya ya. Dimulai pukul berapa? Pukul 7 ya. Pukul 7. Dan waktu yang dibutuhkan untuk memasang keramik berapa? Ini ya, 6 jam. Berarti kita tulis 6 jam. 600 ya. Nah, kenapa 60? Karena ya kan tadi 360 dibagi 60 adalah 6 jam ya. Ini ditambah atau dikurang? Tambah ya, karena kan ada waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan sesuatu, maka waktunya bertambah. Kita jumlahkan 0, titiknya jangan lupa, 7 tambah 6, 13, ke ataskan 1 ya. Nah, maka apabila tukang memulai pukul 7, nah, agar kalian tidak bingung, dikasih keterangan ya, pukul 7.00 itu adalah waktu mulai dan 6 jam ini adalah waktu untuk memasang keramik. Nah, jangan lupa bahwa tukang bangunan perlu 1 jam untuk istirahat. Maka kita jumlahkan lagi di sini. Kenapa 1.00? Karena kan 1 jam ya, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, ini berarti ditambahkan lagi. 0, 3 tambah 1, 4, 1. Nah, ini kita kasih lagi keterangan. Waktu istirahat. Nah, ini adalah setelah dijumlahkan waktu mulai ditambah waktu untuk memasang keramik dan waktu istirahat adalah pukul 14.00 adalah waktu selesai memasang keramik. Ya, jadi pertanyaannya kan adalah pukul berapa tukang selesai memasang 120 keramik adalah pukul 14.00, di mana waktu untuk memasang keramik adalah 6 jam dan waktu istirahat adalah 1 jam. 6 jam ini didapat dari 360 dibagi 60. Oke, semoga difahami. Semangat.